Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3489 sampai bab 3490. Saya melihat seorang lelaki tua yang muram, seolah-olah lahir dari kegelapan. Tidak ada tanda-tanda kemunculannya, hanya tanda Will-O, the Wisep di keruk tengkorak yang samar-samar menyinari wajah tuanya yang keriput. Orang tua itu tiba-tiba bergegas menuju Ye Chong. Ye Chong berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Menghadapi serangan mendadak ini, dia tidak panik sama sekali. Pada titik tertentu, Ye Chong sudah memegang pedang tulang ikan di tangannya. Sosoknya seperti sambaran petir, menghindari serangan lelaki tua itu dengan cepat dan akurat. Kemudian, kerangka kruk lelaki tua itu terlihat menggambar jejak hitam di udara, disertai suara angin dingin dan lolongan hantu yang melengking. Setiap ayunan sepertinya mengoyak ruang dan memanggil bola energi hitam. Semua energi hitam ini mengalir menuju Ye Chong, dengan suara hantu menangis dan serigala melolong. Untuk sesaat, suasananya sangat mencekam. Tapi Ye Chong tidak takut sama sekali dan dengan mudah menghindari serangan orang tua itu. Sedikit kelicikan muncul di mata lelaki tua yang jahat itu. Dia tahu bahwa serangan biasa hampir tidak bisa menjadi ancaman bagi Ye Chong. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan teknik terlarangnya. Orang tua itu menusukkan tongkat tengkoraknya ke tanah, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan menggumamkan kata-kata untuk memanggil hantu yang dia kendalikan. Mengikuti mantra orang tua itu, perubahan mulai terlihat di sekitar kompleks. Untuk sesaat, angin gelap bertiup, dan udara dipenuhi bau busuk dan kematian. Di malam yang gelap gulita, sosok hantu buram perlahan memadat, mata mereka bersinar dengan cahaya hijau, dan mereka mengeluarkan geraman yang menyeramkan. Orang tua itu tertawa ganas dan menunjuk ke arah Ye Chong, dan para hantu bergegas menuju Ye Chong dengan gigi dan cakar terbuka, seolah-olah mereka telah menerima perintah tersebut. Bentuknya berbeda-beda, ada yang seperti lelaki tua kurus, dan ada pula yang sebesar anak-anak, namun masing-masing membawa kebencian yang kuat dan niat membunuh. Menghadapi pasukan hantu yang tiba-tiba ini, Ye Chong hanya mendengus dingin, tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Sedikit trik, Ye Chong berkata dengan tenang. Meskipun hantu-hantu ini kuat, di bawah pedangnya, mereka tidak lebih dari sekumpulan sampah. Aku melihat Ye Chong perlahan menuangkan energi naga dan phoenix ke dalam pedang tulang ikan sampai ujung pedangnya sedikit bergetar dan mengeluarkan suara senandung pelan. Dan ketika hantu itu hendak menyentuh Ye Chong tiba-tiba bergerak. Tubuhnya bergoyang dan dia bergerak di antara hantu seperti hantu. Pedang tulang ikan mengeluarkan cahaya pedang biru berbentuk bulan sabit di udara. Cahaya pedang mengandung kekuatan maskulin energi naga dan phoenix. Kemanapun ia pergi, para hantu terkena energi pedang dan menghilang seketika tanpa berteriak. Melihat pemandangan ini, wajah lelaki tua itu menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka serangan hantunya akan dipatahkan dengan mudah. Kemudian, lelaki tua itu meraung, dan matanya menjadi merah darah karena dampak kekuatan.
Dia meningkatkan keluaran mana dalam upaya untuk meningkatkan kekuatan hantu. Tapi Ye Chong hampir mencapai puncak permainannya. Hanya dengan kilatan cahaya pedang, semua hantu lelaki tua itu musnah. Dalam sekejap mata, Ye Chong telah membunuh semua hantu hitam di langit. Sebelum lelaki tua itu bisa bereaksi, Ye Chong sudah mendekati lelaki tua itu, dan ujung pedangnya diarahkan langsung ke alis lelaki tua itu. Orang tua itu tidak bisa bertarung lagi dan hanya bisa menatap ujung pedang mematikan itu dengan ekspresi ngeri. "Apakah kamu pemimpin mereka?" Ye Chong bertanya dengan dingin. "Kamu masih melakukan kejahatan di usia tua?" Sebelum lelaki tua itu bisa menjawab, terdengar suara langkah kaki yang berisik. Ternyata keluarga Liu yang mendengar suara itu dan datang menghampiri. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Liu Tianba melangkah maju dan memandang orang-orang tua ini. Matanya penuh kekecewaan dan kemarahan. "Jadi, itu kamu?" Ternyata orang-orang tua ini semuanya adalah mantan tetua keluarga Liu. Namun karena insiden keji, Liu Tianba menggunakan metode keluarga untuk menghadapinya. Akibatnya, orang-orang ini merasa tidak puas dan diam-diam merencanakan balas dendam terhadap Liu Tianba. Liu Tianba menoleh ke arah Ye Chong dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Tuan Ye, ini benar-benar terima kasih. Kami dapat melihat warna sebenarnya dari para pengkhianat ini." Ye Chong mengangguk sedikit, menatap orang-orang tua itu, dan berkata dengan dingin, "Tuan Liu, saya akan menyerahkan orang-orang ini kepada Anda." Liu Tianba dengan cepat berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye. Serahkan para pengkhianat ini kepada saya, dan saya akan menangani mereka dengan baik." Dengan mengatakan itu, Liu Tianba melambai, dan beberapa tetua keluarga Liu bergegas dan mengendalikan orang-orang tua itu untuk mencegah mereka melakukan kejahatan lagi. Setelah menyeret beberapa lelaki tua ke bawah, Liu Tianba berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, terima kasih banyak." Di ruang perjamuan di halaman Liu, lampu menyala terang, dan meja makan mewah telah siap. Untuk berterima kasih kepada Ye Chong karena telah membantu keluarga Liu menyelesaikan insiden tukang kertas yang aneh, Liu Tianba secara khusus mengadakan jamuan makan untuknya. Mejanya dipenuhi dengan hidangan istimewa dari Mo Jincheng, aromanya melimpah dan menggugah selera. Ye Chong duduk di kursi tamu kehormatan, dengan sangat tenang. Liu Tianba mengangkat gelasnya dan bersulang, rasa terima kasihnya melebihi kata-kata. "Tuan Ye, keluarga Liu akan selalu mengingat kebaikan Anda yang luar biasa. Kami akan menyiapkan sedikit anggur hari ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Jika ada, saya, Liu Tianba, bisa, saya pasti akan melakukannya." "Lakukan yang terbaik." Ye Chong membalas mengangkat gelasnya dan berkata langsung pada intinya, "Tuan Liu, Anda tidak harus bersikap sopan, tapi saya punya sesuatu untuk diminta." Liu Tianba meletakkan gelas anggurnya dan berkata dengan tulus, "Jika Tuan Ye mempunyai instruksi, katakan saja padaku. Saya, keluarga Liu, akan melakukan yang terbaik." Ye Chong berkata langsung, "Saya ingin melihat Zhang Buling." Mendengar nama ini, ekspresi Liu Tianba sedikit berubah. Zhang Buling adalah sosok legendaris di kota Mojin.
Liu Tianba tampak sedikit malu. Tuan Ye, ini adalah sosok yang sangat misterius di kota Mojin. Bahkan keluarga Liu saya tidak dapat mengatur agar Anda bertemu dengannya. Ye Chong tersenyum. Setidaknya Liu Tianba tidak mengatakan bahwa Zhang Buling hanyalah seorang tokoh legendaris yang sudah merupakan suatu kemajuan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Liu memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang dia ajak bicara sebelumnya. Namun, ketinggiannya tidak cukup untuk melihat Zhang Buling. Ye Chong tidak mengatakan apapun. Liu Tianba berpikir sejenak, lalu melanjutkan, Tuan Ye, jika Anda ingin bertemu Zhang Buling, hanya mereka yang memiliki reputasi sangat tinggi yang memiliki kesempatan. Kamu membantu keluarga Liu kami membasmi hantu tukang kertas. Reputasimu pasti akan meningkat pesat. Tapi belum sampai pada titik di mana kamu bisa bertemu Zhang Buling. Ye Chong mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Karena keluarga Liu tidak memenuhi syarat untuk menemui Zhang Buling, dia, orang yang membantu keluarga Liu, tidak memiliki kesempatan. Tampaknya tidak mudah untuk bertemu Zhang Buling. Kemudian, Liu Tianba melanjutkan, saya punya cara di sini yang dapat membantu Tuan Ye. Oh, apa yang bisa aku lakukan? Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Selama Tuan Ye meningkatkan reputasinya cukup tinggi, dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu Zhang Buling. Sekarang, ada cara untuk meningkatkan reputasinya. Ye Chong bertanya dengan lebih penasaran. Cara apa? Liu Tianba mempertimbangkan kata-katanya sejenak, lalu berkata, Jia lama. Ye Chong memandang Liu Tianba dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Jia lama? Ada apa? Liu Tianba tersenyum dan berkata, di Mojincheng, ada kegiatan yang disebut lama clamping. Ini adalah operasi perampokan makam yang diselenggarakan oleh orang-orang yang sangat dihormati. Hanya mereka yang benar-benar mampu yang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Mereka yang tampil luar biasa dalam acara tersebut tidak hanya akan menerima hadiah besar, tetapi juga dapat meningkatkan reputasi pribadi mereka di kota Mojin. Tentu saja, aktivitas ini seringkali disertai dengan risiko yang sangat tinggi, namun juga memiliki imbalan yang sangat tinggi. Ye Chong tersenyum, Anda mengatakannya, Jia lama ini cukup familiar. Sepertinya saya pernah melihatnya di buku berjudul Notes. Bukankah Anda menyalinnya? Haha, ini sama. Hampir sama. Ye Chong berpikir sejenak, berpikir ini adalah kesempatan bagus. Ye Chong bertanya lagi, siapa yang biasanya mengatur kegiatan mengadakan lama ini? Dan di mana diadakannya? Liu Tianba menjawab, penyelenggara kompetisi lama biasanya adalah orang-orang dengan status sangat tinggi, dan tidak banyak orang yang memenuhi syarat. Namun, besok akan ada acara kompetisi lama di sebuah bar di kota. Oh, mata Ye Chong berbinar. Aku ingin melihatnya. Ketika Liu Tianba melihat Ye Chong ingin pergi, dia tidak menghentikannya. Dia hanya memuji, oh, Tuan Ye, Anda benar-benar berani. Kemudian, Liu Tianba melanjutkan menerima. Orang yang mengatur jebakan lama kali ini bukanlah orang biasa. Dia adalah Tuan Zhao, seorang tokoh yang sangat terkenal di kota menyentuh emas. Belakangan,
Liu Tianba mulai menceritakan kisah legendaris Tuan Zhao. Tuan ketiga Zhao ini, orang-orang di dunia memanggilnya Zhao Buta. Meskipun namanya buta, dia sebenarnya memiliki penglihatan yang tajam dan dapat melihat setiap detail. Liu Tianba berkata dengan sedikit kagum dalam suaranya. Ketika dia masih muda, dia adalah salah satu kapten sekolah emas. Seorang pemimpin yang melampaui jangkauan banyak orang lainnya. Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, hanya mendengarkan dengan tenang. Keterampilannya luar biasa dan kebijaksanaannya luar biasa. Makam kuno berbahaya yang tak terhitung jumlahnya seperti berjalan di tanah di depannya. Mata Liu Tianba menunjukkan kekaguman. Bahkan ada rumor bahwa Tuan Zhao mendapat kehormatan untuk bertemu Zhang. Tidak berhasil. Hati Ye Chong tergerak. Tuan Zhao telah melihat Zhang Buling. Benarkah? Ye Chong bertanya. Liu Tianba menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Meskipun ini hanya rumor, Tuan Zhao memang sangat kuat. Ada banyak legenda tentang dia di Mojinceng. Izinkan saya memberitahu kalian berdua. Karena itu, Liu Tianba berhenti dan mulai bercerita. Ceritakan padaku cerita pertama dulu. Liu Tianba menyesap anggur dan nadanya menjadi sangat misterius. 20 tahun yang lalu, Tuan Zhao memiliki dendam dengan keluarga Qian di timur kota. Keluarga Qian Tonghai juga merupakan karakter yang kuat, bahkan lebih terkenal dari Tuan Zhao pada saat itu. Saat itu, Tuan Zhao baru saja melakukan debut, jadi tidak banyak orang yang mengenalnya. Namun, Qian Tonghai mendambakan peta pemakaman kuno di tangan Tuan Zhao dan mengirim seseorang untuk membunuh Tuan Zhao. Bagaimana Qian Tonghai bisa menyakiti orang seperti Tuan Zhao? Liu Tianba mencibir. Pembunuhnya diketahui oleh Tuan Zhao sebelum dia mendekat, dan dia dengan mudah menaklukkan si pembunuh. Ye Chong merasa geli, berpikir bahwa orang-orang yang menyentuh Jin Heng semuanya pandai bercerita, dan mereka semua menceritakannya seolah-olah mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Liu Tianba tidak menyadari pikiran Ye Chong dan melanjutkan. Kemudian, Tuan Zhao tidak membalas secara langsung, tetapi membuat jebakan untuk memikat Qian Tonghai ke dalam makam kuno. Qian Tonghai tidak tahu bahwa itu adalah sebuah rencana dan memimpin orang-orangnya ke dalam jebakan makam kuno yang dibuat oleh Tuan Zhao San. Akibatnya, seluruh pasukan dimusnahkan. Suara Liu Tianba menunjukkan sedikit rasa dingin. Sejak saat itu selanjutnya, keluarga Qian diusir dari kota Mojin, dan Zhao San reputasiku telah terbuka sepenuhnya. Ye Chong mengangguk dan setuju. Metode tegas Tuan Zhao ini sangat menakjubkan. Tidak, saat dia berbicara, Liu Tianba menuangkan segelas anggur lagi dengan nada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Dia melanjutkan, hal paling legendaris tentang Tuan Zhao adalah dia sendirian menantang makam mayat darah yang legendaris. Makam mayat darah, Ye Chong belum pernah mendengarnya. Liu Tianba mengangguk dan menjelaskan, makam mayat darah terletak di Gunung Netherworld 100 mil sebelah utara kota. Tertutup awan dan kabut beracun sepanjang tahun. Jika orang biasa mendekatinya, mereka tidak akan pernah kembali. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Adanya
Dikatakan bahwa makam itu dijaga oleh mayat berdarah berumur 1000 tahun. Sangat ganas dan memiliki jebakan yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah tempat terlarang bagi Kapten Emas. Ya, Tuan Zhao berani pergi ke tempat berbahaya sendirian, yang menunjukkan keberanian dan kekuatannya. Keluarga Liu yang lebih tua di sebelahnya setuju. Tentu saja, Tuan Zhao berbeda dari orang biasa. Dia pergi jauh ke dalam makam mayat darah sendirian dengan peralatan yang diperlukan. Liu Tianba menunjukkan kekaguman di matanya. Akibatnya, 3 hari 3 malam kemudian, dia keluar dari makam dengan membawa pipa kuno di tangannya. Pipa itu sangat penting, dikatakan sebagai harta karun pemilik makam mayat darah semasa hidupnya. Dapat menyerap semua gas beracun dan roh jahat. Karena harta karun ini, Tuan Zhao menjadi lebih kuat dan terkenal. Tetua keluarga Liu menambahkan, untuk dapat merebut harta karun dari mayat berdarah, kekuatan Tuan Zhao memang tak terduga. Berdasarkan ini, dia adalah orang pertama yang menyentuh kota emas. Ye Chong mengangguk, dan evaluasinya terhadap Tuan Zhao sedikit lebih tinggi. Tampaknya orang ini cukup berkarakter. Di saat yang sama, dia juga mulai menantikan acara klan lama yang akan datang. Kemudian, setelah mengobrol hingga larut malam, Ye Chong menginap di rumah Liu. Keesokan harinya, Ye Chong berjalan-jalan di sekitar Mojinceng, hampir seluruh Mojinceng, dan belajar banyak tentang adat istiadat dan adat istiadat di sini. Hingga larut malam, Ye Chong datang ke bar yang disebutkan Liu Tianba. Tempat acara pertemuan lama malam ini akan diadakan. Terus terang, Jia Lama hanya memilih beberapa talenta kuat dan pergi menggali makam kuno bersama. Ye Chong telah memutuskan bahwa apapun yang terjadi, ia harus mendapatkan kualifikasi untuk bergabung dengan tim. Setidaknya Anda bisa mendekati Tuan Zhao dan menanyakan apakah dia pernah bertemu Zhang Buling. Ye Chong pernah ke kedai ini pada siang hari. Kedai ini terletak di tengah kota Mojin. Tampilannya kumuh dan dindingnya berbintik-bintik. Cat di papan namanya sudah lama terkelupas, dan hanya tulisan Ancient Road Tavern yang samar-samar bisa dikenali. Pada siang hari, kedai ini sepi dan kosong, tapi saat ini suasananya sangat ramai. Pintu kedai dibuka, dan lampu redup, bercampur kebisingan, dan bau alkohol menyerbu ke arah wajah. Ye Chong melangkah ke dalamnya dan sedikit mengangkat alisnya. Adegan di depannya sangat hidup. Di kedai kecil, berbagai macam orang berkumpul. Semuanya mengenakan pakaian aneh. Ada yang memakai baju besi berat, ada yang memakai jubah eksotik, dan ada pula yang memakai topeng, tampak misterius dan tak terduga. Ye Chong berjalan melewati kerumunan. Matanya tajam, mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Dia tahu bahwa setiap peminum yang tampaknya biasa-biasa saja di sini mungkin adalah ahli perampok makam dengan keterampilan khusus. Bersambung.